lain seperti apa? Yang harus kita perbaiki seperti apa? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada mertua, akhlak kita kepada bololang tonggo, bahkan akhlak kita kepada diri sendiri, bahkan akhlak kita kepada makhluk Allah yang lain. Bahkan Rasulullah perintahkan, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Bunuh dengan baik. Artinya kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, tajamkan pisaunya. Sampai seperti itu Islam mengajari kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga siang Jumat hari ini Allah mentakdirkan kita semua untuk bisa menikmati sisa umur hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita bisa melaksanakan ketaatan ini bukanlah karena kesehatan kita, bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena faktor tua dan mudanya kita, tetapi semata-mata mutlak karena Allah hendak menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan saya sebagai khatib berpesan kepada saya pribadi dan kepada para jemaah, jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali kita membawa iman, kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kesuksesan bagi kita, sukses dunianya pun juga sukses akhiratnya. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengakui kita sebagai umatnya yang benar-benar diakui karena mencintainya dengan cara menjalankan apa yang beliau contohkan dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang terlepas dari ujian.
tak terkecuali manusia. Semuanya diuji. Ada yang dia diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dia dengan harta yang cukup, bahkan ada yang diuji dengan harta yang berlimpah. Namun ada di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan kemiskinannya, dia berhasil. Dia menjadi hamba Allah yang sabar, yang dengan sabarnya itu dia menjadi ahlul jannah. Ada yang Allah uji dia dengan banyak berlimpah harta, yang kemudian dia bersyukur dengan nikmat hartanya itu, yang kemudian syukurnya itu juga Allah jadikan ahlul jannah. Tapi tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kemiskinan, dia tergelincir dengan kemiskinannya sehingga membuat dia kufur. Ada yang diuji dengan hartanya yang berlimpah, tapi dengan hartanya yang berlimpahnya bukan mendatangkan syukur, tapi justru congkak dan takabur, sehingga congkak dan takaburnya menyebabkan dia terlempar ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'ah wa in kana muhiqqan. Beliau mengatakan, aku menjamin kepada umatku sebuah istana di pinggiran surga. Wallahi saudaraku, kalau boleh kita memilih, yang penting kita masuk surga aja dulu. Apalagi mendapatkan sebuah istana di surga, walaupun istananya di pinggiran surga, yang penting kita masuk surga dulu. Dan beliau mengatakan, aku menjamin bagi hamba Allah, aku menjamin bagi umatku sebuah istana di pinggiran surga bagi siapa saja yang dia meninggalkan debat kusir. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Karena ternyata memang benar. Kita sering berbantah-bantahan dengan saudara-saudara kita. Sudah dikatakan dalilnya Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, tapi dia masih berbantah-bantahan. Maka kata Rasulullah, tinggalkan yang seperti itu. Maka orang yang meninggalkan seperti itu, walaupun dirinya benar, maka kata baginda Nabi, aku menjamin dia dibangunkan sebuah istana di pinggiran surga. Dan yang lebih tinggi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin bagi umatku sebuah istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang dia meninggalkan dusta walaupun dia hanya bercanda. Meninggalkan dusta walaupun hanya dia bercanda. Dan jangan lupa, bukankah dusta itu adalah mimba di ayatil munafik? Bahwa dusta itu adalah salah satu bagian dari tanda kemunafikan kita, di mana Rasulullah mengatakan bahwa ayatul munafik salasa, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzabah, kalau dia berbicara dia dusta dengan pembicaraannya. Ini ada di urutan pertama kata Rasul. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat, dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Dan ini kita banget gitu. Sering kita menyalahi. Terkadang kita diberi amanah, tolong ini berikan kepada orang yang berhak. Memang kita berikan kepada yang berhak, tapi ternyata ketika ada keluarga kita yang datang, kita beri lebih. Ini namanya khianat, dan itu adalah tanda munafik. Wabil khusus yang Rasulullah janjikan tadi adalah yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Mulai sekarang jangan pernah dusta. Sekecil apapun dusta itu tinggalkan sekarang. Jangan sampai tanda-tanda kemunafikan itu ada dalam diri kita. Jangan sampai anak dan istri kita menjadi saksi di hadapan Allah, ternyata kita masuk dari bagian orang-orang yang termasuk munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Dan yang lebih hebat lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana hulqahu. Dan aku menjamin bagi umatku sebuah istana di surga yang paling tinggi. Dan kita semua mafhum surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, di mana tempatnya para anbiya wal mursalin. Di mana surga Firdaus itu ada orang yang setiap saat kita selawati, ada yang setiap saat kita sebut-sebut namanya, yang bahkan kata Rasulullah, rahima amfarajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Kata beliau, sungguh celaka seseorang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya tapi dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sungguh celaka kata Rasulullah. Di surga Firdaus itu ada beliau yang kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya, yang setiap kita berharap kita bisa bersandingan dengan beliau, bisa bukan hanya bersalaman tapi bisa duduk bersanding dengan beliau di surga Firdaus sana. Dan ini kata Rasulullah, kita semua dapat dengan cara bagaimana? Bagi orang-orang yang menjadikan akhlaknya semakin bagus, maka perbaiki akhlak kita supaya akhlak kita semakin bagus. Rasulullah mengatakan liman hasanahul qahu, di riwayat yang lain liman ahsanahul qahu. Artinya sama, yaitu untuk siapa saja yang dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Bukan hanya yang sudah baik akhlaknya, bahkan yang belum baik akhlaknya, tapi dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya semakin baik, dialah yang termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat yang lain beliau mengatakan ma asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada timbangannya yang lebih berat, yang melebihi beratnya timbangannya orang yang akhlaknya bagus. Itu kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan afdalul ahlaki at-tawadu. Sebaik-baik akhlak itu adalah yang tawadu. Kalau bahasa kita gampang ngomong ke uang, pandai memposisikan orang lain, pandai juga memposisikan diri kita. Semakin baik akhlaknya, menyebabkan kita punya satu aset, sebuah istana di surga yang paling tinggi. Maka raih, saya ingatkan sekali lagi, ini kita banget gitu. Semua kita bisa melakukannya. Akhlak yang seperti apa? Yang harus kita perbaiki seperti apa? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada mertua, akhlak kita kepada hololan tonggo, bahkan akhlak kita kepada diri sendiri, bahkan akhlak kita kepada makhluk Allah yang lain. Bahkan Rasulullah perintahkan, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Bunuh dengan baik, artinya kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, tajamkan pisaunya. Sampai seperti itu Islam mengajari kita. Perbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, apa itu? Cara ibadah kita. Bagaimana ibadah kita semakin baik, bagaimana kita tatkala berkomunikasi dengan Allah, di saat kita berbicara dengan Allah, di saat kita sholat itu kita sedang berbicara dengan Allah, bagaimana sholat kita semakin baik, bagus. Wa man yurid ayatakallama ma'allah falyusalli. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, hendaklah dia sholat. Laksanakan sholat. Dia sedang berbicara dengan Allah. Layakkah kita ketika kita berbicara dengan Allah kemudian ngebut-ngebut melebihi kecepatannya Rosi? Seharusnya dengan baik, tawadu. Bahkan Fatihahnya saja terkadang ada yang satu nafas. Padahal kata baginda Nabi, fi kulli ayatin tanaffas. Setiap ayat itu ada nafasnya, kita berhenti. Maka di Al-Quran ada namanya waqaf, tempat kita berhenti membaca. Dan setiap bacaan ayat demi ayat dari Al-Quran itu, wabil khusus ayat demi ayat dari Al-Fatihah itu, Allah menjawab. Hanya kita tidak rumungso baca Fatihah tanpa bernafas. Lebih-lebih kalau sholatnya sendirian, sholat sir, duhur dan asar, 2 menit selesai sama doanya. Mulai sekarang perbaiki. Itu pertama, akhlak kita kepada Allah.
Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana hidup kita ini dibersamai dengan akhlaknya Rasulullah. Mencontoh sebisa mungkin. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat rawatib yang muakkadah, yaitu qoblah dan ba'da duhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya dan qobliyah subuh. 5 sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ada yang ghairu muakkadah, sholat rawatib yang ghairu muakkadah, qobla asar, qobla maghrib dan qobla isya. Rasulullah mengatakan fasholli liman syaa, silakan sholat bagi yang suka. Tapi untuk qobliyah dan ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan qobliyah subuh, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Karena muakkadah itu, sunnah muakkadah itu satu strip di bawah wajib, hampir menjadi wajib. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua sana? Lebih-lebih orang tua sendiri, kepada orang tua yang lain saja kita perbaiki. Lebih-lebih dengan orang tua sendiri, di mana Rasulullah SAW mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Wa sukhtuhu fi suhtihima, bahkan murkanya pun bergantung karena marahnya kedua orang tua kita. Mohon maaf, yang sudah jadi orang tua, jangan pernah marah kepada anaknya. Boleh mulut kita marah, tapi hati kita tidak. Sebab marahnya kita sebagai orang tua kepada anak mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam hal ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, kullu dzunubi yuakhirullah iqabahu ma syaa ila yaumil qiyamah illa hukukul walidain. Semua dosa kita ditangguhkan oleh Allah siksanya sesuai kehendak Allah sampai kiamat tiba, illa hukukul walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Kalau kita tidak segera minta maaf kepada orang tua, kata Rasulullah, fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Allah akan menyegerakan siksanya kepada siapa saja yang durhaka kepada orang tua di saat dia masih hidup sebelum datang kematiannya. Di dunia saja dia akan disiksa oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Maka mulai sekarang, bagaimana orang tua kita bangga memiliki anak kita. Bagaimana orang-orang tua kita semuanya mulai saat ini bisa tersenyum dengan keberadaan kita. Mereka bersyukur dengan keberadaan kita. Mereka mengatakan, terima kasih ya Rabb, Kau telah antarkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ketika seperti itu, insya Allah selesailah dunia kita, selesai pula akhirat kita. Dan jangan lupa kata baginda Nabi, orang yang seperti ini, yang senantiasa memperbaiki akhlaknya, dia disiapkan sebuah istana di surga yang paling tinggi. Walaupun kepada orang yang jelek kepada kita, biarkan kita yang baik kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak baik kepada kita, biarkan kita yang harus baik. Lebih-lebih kita para suami, biarkan istri kita masih belum soleha, yang penting kita dulu soleh. Kalau kita soleh, Allah yang akan memperbaiki istri kita menjadi soleha. Kalau kita suami dan istri sudah soleh dan soleha, maka Allah yang akan memperbaiki anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Kalau kita keluarga soleh dan soleha, maka tetangga pun Allah yang akan memperbaiki dia menjadi tetangga yang soleh dan soleha. Maka perbaiki bagaimana hubungan kita, hablum minan nas ini, sesama manusia selalu baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, makna muslim itu, orang Islam itu, man aminahun nas ammani wayadi, yaitu orang Islam itu adalah orang Islam yang man aminahun nas, man aminahu, orang yang orang Islam lainnya itu merasa aman dengan keberadaannya. Artinya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau ada orang Muslim saudara kita yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita, mungkin karena bisingnya radio atau tape recorder kita yang kita setel, maka berarti Muslim kita masih cacat. Jadi cukup setel, dengarkan sendiri. Karena orang lain punya kepentingan yang berbeda dengan kita. Belum tentu senang. Ada yang istirahat kemudian terganggu, maka pada waktu itu dia telah berbuat zalim. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi berbuat baiklah
Kalau bahasanya Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa yang tidak menjadi kebaikan perbuatan Allah kepada kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita, bahkan hati kita, semuanya Allah telah membuat dengan kebaikan. Maka berbuatlah baik karena tidak suka dengan kerusakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, yang muhsinin, yang kemudian tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mati dalam keadaan Islam. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-qawiyyul matin al-hayyul qayyum al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li talamidina wa liman haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarat wal munafikin. Allahumma ahlik yahudi Israel alladzina yuharibuna wa yuqatiluna ikhwanana al-muslimina Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma dammirhum tadmiran ajilan shadida. Allahumma sabbit quluba wa iman ikhwanana al-muslimina Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum warham mautahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ati alaina ra'isan adila tajri fi biladina ahkamaka wa sunnat rasulika ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang menggenggam ruh dan jiwa-jiwa kami. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa istri-istri kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mertua-mertua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, baik yang hidup lebih-lebih yang sudah wafat. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Seburuk dan sekejam apapun perbuatan kami, ampuni ya Rabb. Yang kecil lebih-lebih yang besar, yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan, yang tak kami sengaja apalagi yang kami sengaja. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Rabb. Allahumma ya Rabb, tidaklah di antara kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu ini yang masih memiliki dosa kecuali Engkau ampuni ya Rabb. Tidaklah di antara kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu yang masih punya masalah kecuali Engkau berikan jalan keluar dari semua masalah kami. Allahumma ya Rabb, tidaklah di antara kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu ini yang rezekinya masih sedikit kecuali Engkau buka keran-keran rezeki kami ya Rabb.
Kau anugerahkan kami rezeki yang banyak, berlimpah barokah. Allahumma ya Rabb, tidaklah di antara kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu ini yang masih memiliki hutang, kecuali Kau lunasi hutang-hutang kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, tidak di antara kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu ini yang belum pergi haji, kecuali Kau segera panggil kami untuk berhaji ya Rabb. Allahumma ya Rabb, tidaklah kami yang masih hidup ini di dunia ini kecuali Kau hidupkan dalam keadaan mulia dan tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.